Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Ya, ini sebenarnya kelas pengganti, jadi nggak ada absen. Langsung aja bagi kelompok leasing ya. Leasing untuk presentasi. Nanti habis kalian saya sebenarnya mau lanjut ini kuliah yang kemarin. Ini tapi nggak apa-apa. Pertama leasing aja dulu. Nanti habis itu saya mau lanjut yang kemarin, yang ada yang belum saya selesaikan ya. Silakan. Baik, Pak. Oh, sebentar. Kalian pakai PSAK berapa ya? Ini presentasinya ya? Saya belum lihat nih. 30, Pak. Oh, 30 ya. Belum yang baru ya? Ngikutin RPS, Pak. Di RPS-nya PSAK 30. Oh, di RPS PSAK 30 toh? Saya malah nggak baca. Iya. Ya udah. Sebenarnya sudah ada PSAK yang baru ya, PSAK 73 kalau untuk leasing. Secara ringkas saya bisa sampaikan kalau untuk ini leasing itu sekarang sudah tidak ada lagi istilahnya kalau untuk komersial itu nggak ada lagi namanya operating lease ya. Jadi semuanya sekarang itu capital lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi yang kalian akan bahas itu. Operating lease itu sudah tidak ada karena dianggap operating lease itu kalau kalian pernah dengar istilahnya off balance sheet financing. Udah pernah dengar belum? Yang presentasi? Yang nggak presentasi ada yang pernah tahu istilah itu off balance sheet financing? Tidak, Pak. Enggak, belum pernah dengar ya. Jadi operating lease itu bisa menyembunyikan. Leasing ini kan sebenarnya kegiatan pembiayaan ya. Itu kan pembiayaan kan sebenarnya kan, financing kan leasing itu. Seakan ya kan hutang yang dibalut sewa kan kira-kira begitu ya. Hutang yang ada penyerahan asetnya kan begitu sebenarnya leasing ini. Nah, adanya operating lease, maaf ada suara bayi, saya sambil gendong anak soalnya. Adanya operating lease itu membuka kemungkinan perusahaan untuk menutupi kenyataan bahwa dia itu sebenarnya butuh pembiayaan. Karena kalau misalnya ada suatu perusahaan punya banyak pembiayaan atau punya banyak utang, kan kesannya nggak baik ya bagi investor ya. Misalnya nih, dia leasingnya banyak banget, punya kendaraan tapi semuanya leasing. Tentu investor itu akan memflagging atau menandain perusahaan ini punya resiko kredit, kan begitu ya kira-kira. Nah, tapi kalau misalnya itu tidak muncul di laporan keuangan, dengan apa? Dengan mempolesnya atau mempoles perjanjian itu dengan sehingga dikategorikan sebagai operating lease atau sewa operasi, tentu di laporan keuangan nanti hanya muncul cuman beban sewa kan begitu aja ya, tidak ada beban bunga, aset leasingnya juga nggak ada, utang leasing juga nggak ada. Jadi laporan keuangan si perusahaan akan terlihat lebih cantik kira-kira begitu, kosmetiknya lebih cakep lah gitu, ketimbang kalau dia pakai financial lease. Nah, hal ini disadari oleh pembuat penyusun standar laporan keuangan. Akhirnya diperbaikilah hal ini dengan terbitnya PSAK nomor 73. Kalau sekarang kan PSAK 30, kalau sekarang leasing itu di PSAK nomor 73. Tapi nggak apa-apa, ini nanti dijelasin sama teman-teman kalian. Berarti masih PSAK 30 ya, Grafta ya? Grafta siapa sih tadi ngomong? Iya, Pak, Grafta, Pak. Ya, 30, Pak. Sekarang masih PSAK 30 juga nggak masalah. Kenapa? Karena pajak aturannya belum mengadopsi PSAK 73. Jadi aturan pajak masih membedakan leasing itu jadi dua, yaitu operating lease sama financing lease atau sewa pembiayaan, gitu ya. Benar ya, Grafta ya? Jadi aturan pajak masih ketinggalan dengan aturan atau akuntansi pajak, dengan akuntansi komersil. Nanti masalahnya di mana? Akan muncul masalah ketika perusahaan sudah mengadopsi PSAK 73, tapi pajak belum.
Pajak kan masih pakai aturan yang lama, masih pakai operating list. Nah, itu nanti tentu akan ada penyesuaian tentunya. Jadi yang tadinya dia di komersil, semuanya diakuin sebagai sewa guna usaha, begitu masuk ke pajak, bisa jadi yang tadinya sewa guna usaha berubah menjadi operating list, kira-kira begitu. Itu sih update terakhir yang bisa saya sampaikan kalau terkait leasing. Oke, nah selanjutnya kita dengar dulu pemaparan dari teman-teman kalian. Ayo, silakan. Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Sudah. Sudah. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam teman-teman. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akuntansi leasing. Nah, adapun anggota dari kelompok 5 ini adalah saya, terus Runeva, ada Sally, ada Siti, dan juga ada Jaim. Baik, langsung saja kita akan memulai perkuliahan kita hari ini, yang akan dimulai dari Runeva. Runeva. Oke, berhubung karena Runeva tidak ada, saya akan menggantikan posisinya. Baik, untuk pertemuan kali ini mengenai akuntansi leasing, kita akan membahas dari PSAK 30 dan 73. Nah, wait. Ini gimana cara nge-hide-nya ya? Nah, apa itu sewa atau lease? Pada PSAK nomor 30 dijelaskan apa pengertian dari sewa atau lease. Jadi lease itu adalah suatu perjanjian di mana lessor memberikan hak kepada lease untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, lease melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Pada PMK nomor 84 2006 tentang perusahaan pembiayaan, sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Sorry, laptop saya nge-lag. Oke. Nah, jadi untuk ketentuan dari sewa ini itu ada terbagi menjadi 5, yaitu sewa itu cancellation provision, atau leasing itu tidak dapat dibatalkan berdasarkan kondisi tertentu yang telah disepakati. Lalu ada bargain purchase option, di mana pemberian hak atau opsi kepada lease itu untuk membeli aset pada harga yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar pada tanggal opsi dapat dilaksanakan. Lalu ada lease term, di mana periode yang tidak dapat dibatalkan, di mana lease itu telah menyepakati perjanjian sewa untuk menggunakan aset. Lalu ada residual value, di mana nilai pasar aset yang disewakan pada akhir masa leasing. Lalu ketentuan terakhir ada min lease payment, di mana pembayaran sewa yang diharuskan selama masa leasing ditambah jika ada pembayaran nilai residu. Oke, selanjutnya. Nah,
Dalam PSA ke-30 ini terdapat aktivitas leasing. Yang pertama itu sewa pembiayaan atau finance lease. Nah, sewa pembiayaan ini adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya akan dapat dialihkan dan juga dapat tidak dialihkan. Lalu yang kedua ada sewa operasi atau operating lease. Sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Lalu yang ketiga ada transaksi jual dan sewa balik, sales and leaseback, yaitu penjualan suatu aset dan penyewaan kembali atas aset yang sama. Jadi ini asetnya itu disewakan lagi. Dia menyewa aset terus disewakan lagi gitu. Nah, itu dia maksudnya. Untuk selanjutnya kita akan membahas lebih rinci di slide selanjutnya. Nah, ini adalah adalah gambaran umum tentang operating lease. Nah, ini dimulai dari yang pertama itu si lessor akan akan melakukan pembelian kepada penjual. Nah, jadi nanti barangnya ini dibeli lessor, lalu nanti barang ini akan disewakan lagi oleh si lessor ini kepada si lease. Nah, nanti si lease ini akan menyetorkan uang sewanya. Ini operating lease. Dia lebih lalu ini financial lease, di mana si lessor setelah membeli dari penjual, dia akan menyewakan kepada si lease, dan si lease ini akan memberikan uang sewa berupa angsuran, yang dimana itu adalah nilai pokok ditambah dengan bunga. Nah, yang membedakan dari finansial dengan operating lease ini, nanti di finansial itu akan ada namanya hak opsi, yaitu kepemilikan berpindah ke lease, dimana maksudnya itu kepemilikan barang yang telah disewakan oleh si lessor ini bisa menjadi milik si lease jika suatu saat nanti sudah mencapai waktu yang telah ditentukan gitu. Jadi dia diberikan hak opsi gitu si lease ini. Oke, selanjutnya. Nah, lalu ada sewa pembiayaan atau finance lease sesuai PSAK 30, di mana klasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Nah, contoh dari situasi yang secara individu atau gabungan dalam kondisi normal mengarah kepada sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan itu adalah yang pertama, sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lease pada akhir masa sewa. Lalu lease mempunyai opsi membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan dengan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan. Sehingga pada awal sewa, itu dapat dipastikan bahwa opsi itu memang akan dilaksanakan. Nah, jadi ini yang tadi saya bilang mengenai opsi tadi, di mana harga ketika si lease-nya itu membeli aset yang disewakan itu dari lessor, itu nilainya bahkan lebih rendah dari nilai wajar. Lalu, yang ketiga, pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan. Lalu, yang keempat, aset sewaan bersifat khusus dan di mana hanya lease yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. Jadi maksudnya itu aset sewaan ini bersifat khusus, di mana hanya lease lah yang dapat menggunakan tanpa perlu modifikasi secara material gitu. Jadi kalau operating tadi kan dia masih belum bersifat khusus gitu, masih ada campur tangan dari si lessor. Nah gitu. Karena nanti suatu saat aset ini bakal diberikan hak opsi gitu kepada si lease. Nah, lalu yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima, jika lease dapat membatalkan sewa, maka rugi lessor terkait pembatalan ditanggung oleh lease. Nah, jadi maksudnya itu jika si lease ini membatalkan
suatu perjanjian sewa tadi, nah maka rugi yang ditanggung oleh rugi yang disebabkan oleh lease ini akan ditanggung sepenuhnya oleh si lease dan akan diberikan ke si lessor. Nah, lalu laba atau rugi fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada lease. Lalu lease memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental yang secara substansial lebih rendah dari nilai pasar rental. Nah, jadi dia bisa melanjutkan periode sewa tersebut. Oke, next. Nah, ini adalah timeline dari proses penyewaan itu. Yang pertama itu setelah menerima perolehan aset, akan dimulai yang namanya transaksi, yaitu perjanjian, yaitu awal sewa. Nah, awal sewa ini adalah tanggal yang lebih awal antara tanggal perjanjian sewa dan tanggal pihak-pihak yang menyatakan komitmen terhadap ketentuan-ketentuan pokok sewa. Pada tanggal ini, sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan. Untuk sewa pembiayaan, jumlah yang diakui pada awal masa sewa ditentukan. Nah, lalu ada awal masa sewa. Awal masa sewa ini adalah tanggal saat lease mulai berhak untuk menggunakan aset sewaan. Tanggal ini merupakan tanggal pertama kali sewa diakui, yaitu pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, atau beban sewa. Nah, lalu ada akhir masa sewa dan juga akhir manfaat ekonomik. Nah, di antara awal masa sewa dan akhir masa sewa ini adalah disebut masa sewa. Iya, masa sewa. Oke. Nah, untuk umur manfaat ini, umur manfaat itu adalah estimasi periode tersisa dari manfaat ekonomik aset yang diharapkan untuk dikonsumsi oleh entitas, yang dihitung dari mulai awal masa sewa tanpa dibatasi oleh masa sewa itu sendiri. Nah, jadi untuk dari awal perolehan aset hingga akhir manfaat ekonomi itu disebut dengan umur ekonomik. Yang dimana pengertiannya adalah periode di mana suatu aset itu akan diharapkan secara ekonomis dapat digunakan oleh satu atau lebih pengguna atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan dapat diperoleh dari aset oleh satu atau lebih pengguna. Selanjutnya, indikator sewa pembiayaan atau non-akumulatif. Yang pertama itu ada pengalihan di akhir sewa, di mana lessor mengalihkan kepemilikan aset kepada lease pada akhir masa sewa. Lalu ada hak opsi, yang tadi sudah saya singgung-singgung. Lease ini memiliki hak opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan. Sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan. Lalu ada sifat aset sewaan, di mana aset sewaan bersifat khusus dan hanya lease yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. Lalu ada yang keempat, masa sewa, di mana masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomi aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Lalu yang kelima ada nilai kini pembayaran, di mana nilai kini dari jumlah adalah nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Jaim. Ya, jadi kalau kita mau ngetes itu sewa pembiayaan apa enggak, yang pertama dari perjanjiannya. Di sini apakah menyebutkan pengalihan kepemilikan atau tidak? Kalau iya, dia masuk sewa pembiayaan. Kalau enggak, berarti kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu dikasih hak opsi atau tidak untuk membeli pada akhir masa sewanya. Apabila ya dia masuk sewa pembiayaan, kalau tidak maka lanjut lagi ke yang selanjutnya, yaitu masa sewa, mencakup sebagian umur ekonomik, sebagian besar umur ekonomik. Apabila iya berarti masuk ke pembiayaan, apabila tidak maka kita masuk ke nomor 4, yaitu pembayaran minimum mendekati nilai wajar aset. Nilai kininya ya berarti nilai kini pembiayaan minimum mendekati nilai wajar aset. Apabila ya dia masuk sewa pembiayaan, apabila tidak maka dites lagi. Aset sewaan bersifat spesifik. Kalau iya masuk pembiayaan, kalau
kelima ini dia tidak masuk ke kategori tersebut, maka dia tidak termasuk dalam sewa operasi. Kemudian ada indikator tambahan. Next. Yang pertama, jika lese dapat membatalkan sewa, maka rugi lesor yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh lese. Yang kedua, laba atau rugi dari fluktuasi nilai wajar residunya dibebankan kepada lese karena dianggap memang barang ini menjadi milik lese gitu. Yang ketiga, lese memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental secara substansial lebih rendah dari nilai rental pasar. Jadi kalau dikasih privilege, dia bisa lebih rendah daripada harga pasar ini, dimasukkan dalam finance list. Jadi secara total ada 8, tapi 5 indikator yang sebelumnya itu lebih substansial gitu. Kemudian next. Kalau secara komersial atau akuntansi, pengakuan sewa pembiayaan untuk lese ada beberapa, yaitu pada awal masa lese mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas. Berarti si lese akan mengakuinya sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jadi dia bisa mencatatnya sebesar nilai wajar aset atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Jadi kalau nilai kininya lebih rendah dari nilai wajar dipakai nilai kini karena sebenarnya accounting adalah historical cost atau biaya dikeluarkan. Biaya dikeluarkan adalah pembayaran sewanya yang kemudian di present value-kan. Kalau lebih rendah dari nilai wajar maka dia pakai nilai kini. Tapi kalau lebih tinggi dia harus pakai nilai wajar. Kemudian biaya langsung awal yang dikeluarkan lese ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Jadi kalau misalnya ada biaya lain-lain seperti komisi, admisi, dan lain-lain, itu ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset, sehingga pembebanannya melalui proses penyusutan, nggak boleh dibebankan langsung. Kalau terkait dengan perolehan dari aset leasing ini. Kemudian pengukuran selanjutnya lese. Yang pertama, pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Jadi beban keuangan itu beban bunga, sementara angsuran itu termasuk dalam pelunasan kewajiban. Yang kedua, kemudian beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa. Jadi alokasikannya ke bunga angsuran tadi. Rental kontingen dibebankan pada periode terjadinya rental kontingen. Rental kontingen itu biaya yang terkait dengan sewa tersebut. Contohnya penyusutannya, biaya perawatan. Nah, itu yang masuk ke yang dibebankan pada periode terjadinya. Yang keempat, penyusutan untuk aset sewaan harus konsisten dengan aset yang dimiliki sesuai PSHK 16 dan PSHK 19 penyusutan. Di sini jadi ini harus sama dengan aset yang lainnya. Jadi nggak boleh kalau aset sewaan ini penyusutannya menggunakan metode yang berbeda. Jadi harus sama dengan aset-aset yang lainnya. Sekarang pengakuan oleh lessor. Next, bro. Yang pertama pada awal masa sewa lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di neraca sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto aset tersebut. Jadi lessor ketika dia beli berapa investasinya kan dia beli, itu masuk ke piutang sewa pembiayaan. Makanya kalau angsuran itu adalah pokoknya jadi benar-benar melunasi nilai dari sisi aktiva tersebut yang dibeli oleh si lessor. Makanya kenapa bunganya masuk adalah sebagai pendapatan, sedangkan kalau angsuran akan mengurangi piutangnya karena piutang itu lebih besar sama dengan nilai aktiva tersebut ketika dibeli oleh lessor. Yang kedua, investasi sewa neto adalah investasi sewa bruto yang didiskontokan dengan tingkat
bunga implisit dalam sewa. Ya, pokoknya didiskontekan. Kemudian sewa operasi. Kalau sewa operasi oleh lese, lanjut graf. Kalau sewa operasi oleh lese, pembayaran sewanya diakui sebagai beban dengan gagasan garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Contohnya mesin fotokopi. Biasanya sewanya berdasarkan banyaknya fotokopi, nanti akan dihitung dari beberapa lembar di mesin penghitungnya. Nanti sewanya dihitung dari situ, tapi tetap ada sewa minimal. Dan jadi kalau misalnya mesinnya rusak, yang memperbaiki lesor. Kemudian pengakuan sewa operasi oleh lesor ada 3. Yang pertama, lesor menyajikan aset untuk sewa operasi di neraca sesuai nilai dasar aset. Jadi perolehan aset ya historical cost tadi. Yang kedua, pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu di mana manfaat penggunaan aset menurun. Seperti contohnya mesin fotokopi tadi. Yang ketiga, biaya langsung awal yang dikeluarkan lesor dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar sama dengan pendapatan sewa. Jadi pembebanannya mengikuti pendapatan sewanya, dibagi gitu maksudnya. Nah, sekarang kita masuk ke aspek pajak dan akuntansi pajak leasing. Next. Kalau di pajak sendiri, leasing itu ada 2, financial dan operating lease di KMK 1169 tahun 91. Nah, itu membahas tentang kegiatan sewa guna usaha. Kalau financial lease, kegiatan sewa SGU digolongkan sebagai SGU dengan hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran selama masa SGU pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lesor. Jadi jumlah pembayaran SGU selama masa SGU pertama ditambah nilai sisa barang modal itu harus menutup harga perolehan, dan ini berarti mengadopsi PSAK 30, yaitu nilai present value ditambah dengan residunya. Kemudian masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, 7 tahun untuk golongan bangunan. Ini mengadopsi PSAK 30 yang masa sewa harus mengcover sebagian besar umur ekonomisnya. Yang ketiga, perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lese. Nah, ini menurut PSAK 30, opsinya mencakup pertama adalah peralihan barang sewaan itu kepada lese, yang kedua ada opsi untuk membeli lebih rendah daripada nilai wajar pada saat masa sewa tersebut berakhir. Kemudian yang tanpa hak opsi, kegiatan SGO digolongkan sebagai SGO tanpa opsi apabila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran SGO dalam masa SGO pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang di SGO-kan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lesor. Yang kedua, perjanjian yang tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lese. Jadi yang ini lebih ke arah tidak dapat menutupi keuntungan dan harga dari barang tersebut. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, siapa ya? Grafta. Oh ya, monggo. Baik, saya akan melanjutkan dari dari presentasi Mas Jaim. Mengenai sewa guna usaha dengan hak opsi.
Untuk sewa guna usaha dengan hak opsi ini bisa kita lihat dari KMK nomor 1169 tahun 1991, di mana perlakuan pajak penghasilan bagi lesor itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan lesor yang dikenakan pajak penghasilan adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha. Lalu lesor tidak lesor tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang disewa guna usahakan dengan hak opsi. Dan yang ketiga, dalam hal masa sewa guna usaha yang lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam pasal 3 keputusan ini, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lesor. Lalu lesor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto setinggi-tingginya sebesar 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa guna usaha dengan hak opsi. Lalu kerugian yang diderita karena piutang sewa guna usaha yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi dibebankan pada cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang telah dibentuk pada awal tahun tahun pajak yang bersangkutan. Lalu dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tersebut tidak sepenuhnya dibebankan untuk menutup kerugian dimaksud, maka sisanya dihitung sebagai penghasilan. Sedangkan apabila cadangan tersebut tidak mencukupinya, maka kekurangannya dapat dibebankan sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, jadi maksudnya ini pada saat cadangan penghapusan piutang ragu-ragu itu dibebankan untuk menutupi kerugian yang udah terjadi. Nah, lalu jika itu lebih besar, nah sisanya itu dihitung sebagai penghasilan. Nah, sedangkan apabila cadangannya itu minus atau kekurangan, nah itu akan dikurangkan dari penghasilan si bruto dari lesornya. Oke. Sorry guys, laptop saya nge-lag. Oke. Nah, lalu sewa guna usaha dengan hak opsi. Untuk perlakuan pajak penghasilan bagi lease adalah sebagai berikut. Selama masa sewa guna usaha, lease tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usaha sampai saat lease menggunakan hak opsi untuk membeli. Nah, jadi selama dia belum menggunakan hak opsinya itu saat membeli, nah jadi lease itu tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan. Lalu setelah lease menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lease melakukan penyusutan, dan dasar penyusutannya adalah dari nilai residual value dari barang modal yang bersangkutan. Lalu pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lease, kecuali pembebanan atas tanah, itu merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lease sepanjang transaksi sewa guna usaha tersebut memenuhi kriteria sewa guna usaha dengan hak opsi. Lalu yang terakhir, dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan, dalam kriteria sewa guna usaha dengan hak opsi, sesuai pasal 3 KMK nomor 1199, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha. Nah, nanti akan dilakukan koreksi pada pembebanan biaya sewa guna usahanya. Oke, next. Nah, lalu apa sih aspek PPh pemotongan dan pemungutannya? Nah, jadi bisa kita lihat di pasal 23 ayat 4 huruf B UU PPh nomor 36 tahun 2008, di mana pemotongan PPh pasal 23 tidak dilakukan atas sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Lalu gimana dengan aspek PPN-nya? Bisa kita lihat di pasal 1A ayat 1 huruf B UU PPN 2009. Termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing. Lalu di pasal 4A ayat 3 huruf D UU PPN 2009, jasa di bidang jasa keuangan meliputi jasa perbankan dan jasa pembiayaan termasuk sewa guna usaha dengan hak opsi, termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.
Nah, jadi dia tidak dikenakan PPN bagi jasa di bidang jasa keuangan. Wait, laptop saya nge-lag. Oke. Nah, ini skema PPN atas leasing dengan hak opsi bila BKP berasal dari supplier. Nah, jadi pertama-tama kita lihat dari yang warna merah ini. Dealer. Nah, jadi dealer ini akan menjual barangnya dan kepada si lessor, dan itu barangnya ini adalah objek PPN dan BKP, sehingga akan adanya pembayaran ditambah dengan PPN. Nah, selanjutnya setelah dia membeli dari dealer, lessor ini akan menyewakan barangnya itu kepada si lease dengan kontrak leasing dengan hak opsi lah, di sini dikatakan. Nah, untuk angsurannya itu adalah pokok ditambah dengan bunga. Nah, jadi untuk angsurannya ini dia itu non objek PPN dan juga non PPh 23. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya, ini untuk skema PPN atas leasing dengan hak opsi bila BKP berasal dari persediaan lessor. Nah, kalau dari persediaan lessor, nah ini objek PPN barangnya ini akan dikenakan PPN hanya atas ketika si lease ini telah mengambil hak opsinya untuk membeli barang tersebut, sehingga dan PPN yang dikenaikan itu adalah harga jual BKP dan tidak termasuk bunga-bunga yang sudah ditentukan. Nah, tapi kalau angsurannya itu non objek PPN dan juga non objek PPh 23, hanya ketika terjadi transaksi aja. Maksudnya ketika dia telah mengambil hak opsinya. Hak opsi untuk membeli. Oke, next. Nah, jadi perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi yang berakhir menjadi lebih singkat dari masa sewa guna usaha yang disyaratkan. Dalam pelaksanaannya, suatu perjanjian SGU dengan hak opsi kadang-kadang terputus, sehingga masa sewa guna usaha menjadi lebih pendek dari masa yang semula disepakati. Ini dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, force majeure, yaitu putusnya transaksi SGU karena bencana alam, seperti kebakaran dan lain-lain. Sehingga barang modal yang diperoleh secara finance lease akan mengalami kerusakan berat dan tidak dapat dipakai lagi. Lalu ada terjadi karena default, yaitu terputusnya transaksi SGU karena lease tidak dapat memenuhi pembayaran lease payment, serta kewajiban lainnya, sehingga kontrak finance lease akan berakhir lebih cepat. Ada juga karena sebab ekonomis, yaitu lease mengakhiri masa lease sebelum waktunya karena pertimbangan ekonomis mata-mata dengan membayar sekaligus kewajiban yang tersisa. Apakah sudah berganti? Sudah. Oke. Sudah. Terima kasih. Perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi yang berakhir menjadi lebih singkat dari masa sewa guna usaha yang disyaratkan. Nah, untuk yang tadi, force majeure, pajak masukan yang telah dikreditkan oleh lease tidak wajib dibayar kembali oleh lease. Nah, apabila barang tersebut diasuransikan dan penggantian asuransi berupa uang tunai, maka pajak masukan yang telah dikreditkan oleh lease tadi wajib dibayar kembali, kecuali penggantian asuransi tersebut berupa barang modal baru atau bagian barang modal baru. Maka pajak masukan yang telah dikreditkan dari barang modal lama tidak wajib dibayar kembali, dan pajak masukan dari barang modal baru atau bagian dari barang modal baru tidak dapat dikreditkan. Lalu aspek PPh atas leasing. Dalam hal perjanjian finance lease menyatakan jangka waktu yang lebih pendek atau pada pelaksanaannya berakhir dalam jangka waktu yang minimum, yang disyaratkan perlakuan perpajakannya disamakan dengan operating lease. Dalam hal masa SGU finance lease lebih pendek daripada masa SGU, berdasarkan pasal 3 KMK nomor 1169,
disebabkan karena force majeure, default, ataupun karena pertimbangan ekonomis tertentu yang dilakukan secara wajar tanpa motif untuk menghindari atau memperkecil besarnya pengenaan pajak terutang, serta dilakukan oleh masing-masing pihak yang tidak terdapat hubungan istimewa, maka tidak perlu mengubah perlakuan perpajakan dari finance lease menjadi operating lease. Akan tetapi, tetap diperlakukan sebagai finance lease. Dengan adanya perubahan masa SGU, maka besarnya penghasilan bagi lessor serta besarnya biaya bagi lease dengan sendirinya berubah atau berbeda atau dibandingkan apabila tidak terjadi perubahan masa SGU. Nah, ini perlakuan perpajakan untuk operating lease bagi lease dan lessor. Bagi lease tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan. Pembayaran sewa guna usaha juga dibayarkan atau yang terutang adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Lease memotong PPh 23 setiap kali membayar sewa kepada lessor dengan dasar perhitungan pemotongan PPh pasal 23. Untuk lessor sendiri, seluruh pembayaran sewa guna usaha yang diterima atau diperoleh merupakan objek dari PPh 23. Lalu berhak menyusutkan barang yang disewa guna usahakan dimulai pada tahun pajak barang modal yang bersangkutan disewa guna usahakan. Lalu, lessor tidak diperkenankan membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu. Lalu, lessor memungut pajak pertambahan nilai atas jasa sewa yang telah diberikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sally. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk akuntansi dari operating lease ini, contohnya sebagai berikut. Jadi misalkan lessor PT XYZ, leasingnya PT ABC, harga perolehan barang modal selain kendaraan sebesar 200 juta. Jangka waktu operating lease-nya 20 bulan dan dibayar per bulan sebesar 8 juta. Nah, jadi bagi PT XYZ sebagai lessornya, dia akan melakukan penagihan. Tagihan setiap bulannya sebesar 8 juta ditambah dengan PPN sebesar 10% dari 8 juta, yaitu 800.000. Lalu PT ABC akan memotong PPh pasal 23 sebesar 2% dari tagihan 8 juta, yaitu 160.000, sehingga yang dibayarkan ke lessor itu sebesar 8.640.000. Untuk jurnalnya bagi si leasing, yang pertama di debit, yaitu beban sewa sebesar 8 juta, PPN masukan sebesar 800.000, kas di kredit 8.640.000, dan hutang PPh pasal 23 160.000. Next. Nah, selanjutnya untuk next. Nah, selanjutnya untuk koreksi fiskal atas sewa guna usaha dengan hak opsi dalam SPT tahunan PPh Badan. Jadi dalam koreksi fiskalnya untuk beban penyusutan atau amortisasi aset yang disewakan dengan hak opsi itu dilakukan koreksi fiskal positif. Jadi beban penyusutan atau amortisasi aset itu tidak bisa dibebankan sebagai biaya. Lalu atas beban bunga yang timbul atas hutang sewa guna usaha dengan hak opsi dilakukan koreksi fiskal negatif dengan menambah jumlah pembayaran pokok atau prinsipal hutang sebagai biaya. Ilustrasinya sebagai berikut. Jadi misalnya di laporan laba rugi ada beban bunga leasing hak opsi sebesar 19.019 rupiah misalnya. Nah, karena tadi dia beban bunga itu akan dikoreksi fiskal negatif sebesar jumlah pembayaran pokok, berarti kita akan mengkoreksi fiskal negatif sebesar misalkan prinsipalnya sebesar 100.980. Artinya nanti yang dibebankan sebagai biaya bertambah menjadi 120.000. Sedangkan untuk beban amortisasi aset leasing tadi sudah dibilang bahwa untuk amortisasi atau beban penyusutan itu tidak bisa dibebankan sebagai biaya, artinya harus dikoreksi fiskal positif sehingga tidak bisa dibiayakan, yaitu 0. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi jual dan sewa kembali atau sale leaseback. Apa itu sale leaseback? Sale leaseback itu adalah sebuah perjanjian di mana satu pihak menjual properti ke pihak lain dan pihak pertama itu menyewa kembali properti tersebut. Next.
Nah, contohnya untuk sale-leaseback, misalkan pada tanggal 1 Januari 2018, PT ABC menjual sebuah mesin dengan nilai buku sebesar 750 juta kepada PT XYZ dengan harga jual 950 juta. Nah, PT dan menyewa kembali aset yang dijual. Nah, berarti di sini PT ABC telah menjual kepada PT XYZ, lalu PT XYZ menyewakan kembali kepada PT ABC. Artinya PT XYZ di sini berlaku sebagai lessor dan PT ABC berlaku sebagai lessee. Nah, dengan ketentuan beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, masa sewanya 10 tahun, non-cancelable. Lalu uang muka sebesar 200 juta dan pembayaran angsuran leasing setiap awal tahun sebesar 107.107.000 rupiah. Tingkat suku bunga implisit sebesar 10%. Mungkin teman-teman masih ingat ya, tingkat suku bunga implisit itu adalah tingkat suku bunga yang telah ditetapkan oleh lesornya. Lalu mesin itu memiliki nilai wajar atau fair value sebesar 950 juta pada tanggal 1 Januari 2018 dan estimasi masa manfaat, sisa masa manfaatnya sebesar 20 tahun. Metode penyusutannya garis lurus. Lalu PT ABC memiliki opsi untuk memperbarui leasing untuk sisa masa leasing sebesar 10 tahun dengan pembayaran angsuran leasing sebesar 100 juta. Jadi apabila masa sewanya sudah habis, PT ABC bisa memperpanjang lagi selama 10 tahun masa manfaatnya sebesar 100 juta per tahunnya. Lalu kepemilikan mesin akan beralih pada akhir masa leasing. Artinya ada bargain purchase option di mana nanti ada beralih ke pemilikan dari tadi sudah dijual oleh PT ABC ke PT XYZ lalu akan dibeli kembali oleh PT ABC begitu. Selanjutnya, nah untuk jurnalnya dari PT XYZ sebagai lesornya, pertama pada tanggal 1 Januari ia akan mendebit equipment pada cash. Dia akan menerima equipment tadi sebesar harga jualnya 950 juta. Lalu pada tanggal 1 Januari juga dia akan mendebit cash penerimaan cash tadi untuk DP dan pembayaran pertama yaitu 200 juta ditambah 107.107.000 rupiah. Lalu akan mengkredit equipment sebesar 957 juta tadi. Lalu sisanya akan didebit sebagai lease payment receivable. Lalu pada tanggal 31 Desember 2018 untuk pembayaran kedua, PT XYZ sebagai lessor akan menerima cash lagi untuk pembayaran kedua sebesar 107.107.000 rupiah, lalu mengkredit interest revenue. Interest revenue itu kita dapat dari sisa lease payment receivable yang tadi sebesar 642.893 itu tadi kan bunga implisitnya kan sebesar 10%, artinya interest revenue-nya 10% dikali 642.893.000 rupiah. Jadi dikredit interest revenue 64.289.000 rupiah, lalu mengkredit juga lease payment receivable sebesar 42.818 rupiah begitu. Next. Nah, untuk skema perlakuan PPN-nya atas perjanjian sale leaseback ini kan tadi lessee menjual barang modal kepada lessor, lalu lessor akan menyewakan kembali kepada lessee. Nah, lessee itu menjual barang modalnya kepada lessor itu dalam rangka memperoleh fresh money untuk menyehatkan likuiditas perusahaan. Nah, lalu penyerahan hak atas harta yang dijual atau transaksi sales itu termasuk dalam pengertian penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang terutang PPN berdasarkan pasal 16D, tapi itu sebelum 29 November 2010. Sedangkan sesudah 29 November 2010 atas transaksi sale tersebut tidak terutang PPN pasal 16D sepanjang transaksi sale leaseback itu merupakan transaksi leasing atau finance lease dengan atau hak opsi gitu. Lalu barang modal tersebut kemudian di leaseback. Tadi kan lessor meleaseback ke lessee barang modalnya itu yang di bawah kondisi sewa guna usaha dengan hak opsi tadi finance lease yang berdasarkan pasal 4A Undang-Undang PPN itu bukan merupakan jasa yang dikenakan pajak, jadi non JKP. Tetapi untuk transaksi pengalihan harta dari lessor ke lessee
itu merupakan penyerahan BKP yang terutang PPN. Gitu. Selanjutnya, nah untuk summary-nya, untuk berdasarkan komersial, jadi untuk sewa pembiayaan, pengakuan awal bagi lisi diakui sebagai aset liabilitas, sedangkan bagi lesor akan diakui sebagai aset atau piutang. Nah, lalu untuk pengukuran selanjutnya, lisi akan mengakui beban penyusutan dan beban bunga, lalu lesor akan mengakui pendapatan sewa pembiayaan dan pendapatan bunga. Lalu untuk sewa operasi, lisi dan lesor tidak mengakui pengakuan awal, tapi dia akan untuk pengukuran selanjutnya akan mengakui untuk bagi lisi mengakui beban sewa dan lesor mengakui pendapatan sewa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Siti. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Siti? Dengar. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan PPh antara sewa pembiayaan dan sewa operasi. Pertama, tentang objek PPh-nya. Untuk sewa pembiayaan, sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha. Dan imbalan jasa sewa guna usaha itu adalah bagian dari pembayaran SGU yang diperhitungkan sebagai pendapatan SGU bagi lesor. Untuk sewa operasi, itu objek PPh-nya seluruh pembayaran yang diterima lesor dari lesi. Untuk penyusutan, sewa pembiayaan, lesor tidak boleh menyusutkan, lesi tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usaha sampai saat lesi menggunakan hak opsi untuk membeli, jadi baru digunakan hak opsi itu baru boleh disusutkan. Lalu setelah lesi menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lesi melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa atau residual value dari barang modal yang bersangkutan. Untuk sewa operasi, lesor membebankan biaya penyusutan atas barang modal. Untuk pembayaran sewa, pada sewa pembiayaan merupakan biaya yang dapat dikurangkan kecuali dalam pembebanan atas tanah. Untuk sewa operasi merupakan biaya yang memang dapat dikurangkan gitu. PPh 23-nya untuk sewa pembiayaan tidak ada, pada sewa operasi ada dan dipotong oleh lesi. Lainnya, lesor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya sejumlah 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa guna usaha dengan hak opsi. Piutang sewa guna usaha atau lease receivable itu jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha. Next. Apakah sudah next? Oh, sorry. Laptop saya kentang. Selanjutnya untuk ketentuan PPN, untuk BKP yang berasal dari pemasok, sewa pembiayaannya yaitu penyerahan yang terjadi itu adalah penyerahan dari pemasok ke lesi. Terus lesor hanya menyerahkan jasa pembiayaan yang bukan objek PPN. Nah, lalu PKP pemasok menerbitkan faktur pajak atas nama lesi dan DPP yang dicantumkan sebesar harga jual pemasok. Sedangkan untuk sewa operasi, BKP yang berasal dari pemasok itu sesuai ketentuan umum. Lalu BKP yang berasal dari persediaan lesor untuk sewa pembiayaan, lesor menyerahkan BKP dan jasa pembiayaan. Lalu atas penyerahan BKP tetap terutang PPN, lesor harus dikukuhkan sebagai PKP apabila memenuhi ketentuan dan DPP yang dicantumkan dalam faktur pajak sebesar harga jual tidak termasuk unsur bunga yang diminta atau seharusnya diminta oleh lesor. Untuk sewa operasi sesuai ketentuan umum juga. Next. Selanjutnya adalah aspek pajaknya. Nah, terdapat aspek pajak pada transaksi saat penyerahan awal, yaitu ada aspek pajak pada sewa operasi di lesi berupa PPN, PPh pasal 23 atau PPh pasal 4 ayat 2.
Lalu pada angsuran atau sewa itu di sewa operasi, pada lesi juga ada PPN, PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. Ketika sewa pembiayaan oleh lesi harus dikoreksi negatif. Lalu biaya penyusutan. Nah, di sewa operasi oleh lesor itu tidak ada koreksi. Sementara pada sewa pembiayaan oleh lesi itu harus dikoreksi positif. Lalu saat akhir masa sewa, pada sewa pembiayaan itu oleh lesor memunculkan PPN dan gain pada saat penyerahan. Next. Nah, contoh. Pada tanggal 2 Januari 2017, PT ABC menyewakan sebuah peralatan kepada PT XYZ dengan ketentuannya masa sewa 4 tahun dan sewa tidak dapat dibatalkan, pembayaran sewa setiap awal tahun sebesar 41.900 sekian, biaya langsung awal sebesar 10 juta, nilai wajar peralatan 150 juta, masa manfaat 5 tahun, tidak ada nilai sisa. Metode penyusutan adalah garis lurus. Lalu perjanjian sewa tidak mengandung hak opsi, di mana aset akan dikembalikan ke PT ABC di akhir masa sewa. Tingkat bunga incremental pinjaman lesi 10%, tingkat bunga implisit yang ditetapkan lesor 8%, dan faktor present value annuity due-nya adalah 3,57 sekian. Next. Nah, pertama kita akan menentukan klasifikasi sewa. Apakah sewa itu termasuk sewa operasi atau sewa pembiayaan? Pertama, apakah kepemilikan aset akan berpindah pada akhir masa sewa? Nah, enggak, karena tadi dibilang akan dikembalikan pada akhir masa sewa. Apakah ada opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar? Tadi tidak ada ya. Lalu ketiga, apakah masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset? Tadi masa sewanya 4 tahun dan umur ekonomis asetnya kan 5 tahun. Jadi masa sewanya sudah sebagian besar dari umur ekonomi mesinnya. Lalu apakah aset sewaan bersifat khusus? Nggak ada keterangan. Apakah nilai kini dari jumlah pembayaran sewa secara substansial mendekati nilai wajar aset? Ya. Nah, jadi karena udah terpenuhi ada satu aja yang yaitu udah termasuk finance lease atau sewa pembiayaan. Nah, ini 2. Berarti contoh yang tadi itu termasuk sewa pembiayaan atau finance lease. Next. Nah, ini pembayarannya tadi 41.933.445 dengan faktor kininya 3,57. Ini dari persentase bunganya 8% dan N-nya 4. Lalu nilai kini pembayaran sewanya dikalikan antara pembayaran sewa minimum dengan faktor nilai kininya, dihasilkan 150 juta dengan nilai wajar aset 150 juta. Nah, dipilih yang terendah, maka itu yang akan menjadi nilai aset sewaan dan liabilitas yang diakui PT XYZ, yaitu karena ini sama ya, sebesar 150 juta. Next. Ini contoh tabel penghitungan nilai kini. Tapi bakal lebih gampang kalau pakai Excel sih yang present value gitu. Kalian pasti udah lebih ahli lah. Next aja. Oke, nah ini tinggal dari penghitungannya, lalu kita akan melakukan pencatatan. Tadi kan pembayaran sewanya 41.933.445 dan itu dilakukan pada awal tahun. Lalu liabilitas sewanya adalah 150 juta dan ini sewanya itu selama 4 tahun. Nah, dari tabel ini dapat dilihat penghitungannya.
penghitungan tiap tahunnya. Nah, tinggal kita catat aja. Pertama, pencatatan di lesor sebagai lesor pada tanggal 2 Januari 2017, maka akan mencatat piutang sewa pembiayaan pada aset sebesar 150 juta. Lalu saat mendapatkan pembayaran yang pertama akan mencatat kas pada piutang sewa pembiayaan sebesar 41.933.445. Lalu di akhir tahun mengakui bunganya, yaitu piutang bunga pada pendapatan sewa pembiayaan sebesar 8 juta sekian. Nah, oleh lesi pada tanggal 2 Januari 2017 dicatat aset sewa pembiayaan sebesar 160 juta pada liabilitas sewa pembiayaan sebesar 150 juta dan kas yang harus dibayarkan di awal sebesar 10 juta. Lalu pada saat pembayaran cicilan pertama, liabilitas sewa pembiayaan pada kas sebesar 41 juta sekian. Nah, pada saat pembayaran bunga, yaitu beban bunga pada utang bunga sebesar 8.645.324 dan kreditnya juga segitu. Lalu si lesi juga mengakui beban penyusutan. Jadi dicatat juga beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 40 juta dari yang 160 juta dibagi 4 tahun begitu. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, makasih banyak. Tanya jawabnya nggak usah dulu lah ya, karena saya mau terusin yang kemarin yang sedikit lagi yang ketinggalan. Hidupin videonya dong. Minggu lalu tuh bahas apa ya? Oh iya, investasi saham ya. Kemarin sampai mana ya? Yang substansi utang modal udah di ini belum? Udah dijelasin belum ya? Halo? Ada yang nggak ingat? Semuanya nggak ingat ya? Sepertinya Sebentar sudah, ya. Pak. Share mana ya? Ini. Nah, ini kemarin yang dijelaskan sama teman kalian. Kemarinnya sampai sini kan? Benar ya? Sampai sini ya? Nah, terus tentang substansi utang dan modal. Ini udah saya jelasin belum ya? Udah? Seingat saya sudah, Pak. Udah ya? Yang belum apa? Yang setelah itu. Ini udah? Belum sepertinya. Oh, sorry. Ada, kalau ini kalian bisa lihat di slide deh. Ada yang kemarin mau saya sampaikan, itu terkait pengalihan pengalihan aset, tapi dibungkus pakai pengalihan saham. Itu istilahnya namanya indirect transfer. Nah, ini untuk nambah wawasan aja sih sebenarnya. Karena kemarin itu ini kan ceritanya tentang pengalihan saham ya. Kalian kemarin udah saya kasih tunjukkan tentang tax treaty ya. Cara bacanya sedikit kemarin saya tunjukkan bagaimana cara membacanya untuk tahu penghasilan ini hak pemajakannya ada sama siapa. Nah, untuk pengalihan aset tetap
itu hak pemajakannya ada pada negara tempat aset tetap tersebut berlokasi atau berada. Jadi misalnya ada satu wajib pajak atau satu subjek pajak menjual asetnya, misalnya saya menjual punya rumah misalnya di Singapura, saya jual rumah itu kepada warga negara Thailand gitu. Hak pemajakannya ada di mana? Hak pemajakannya ada di asetnya ada di mana? Di Singapura. Nah, berarti hak pemajakannya ada pada Singapura. Kira-kira begitu. Itu prinsip yang ada di tax treaty seperti itu. Nah, ada salah satu cara yang dilakukan oleh wajib pajak, itu ada istilahnya namanya indirect transfer. Indirect transfer itu sebenarnya pengalihan aset tetap sebenarnya, tapi dibungkus dengan pengalihan saham. Kemarin saya sudah sebutkan atau sudah bacakan sama kalian, kalau untuk pengalihan saham antar entitas yang ada di luar negeri atau berada di luar negeri, itu pengalihan saham kan penghasilannya namanya capital gain ya, atau penghasilan dari modal kan. Nah, itu hak pemajakannya ada di negara tempat penerima penghasilan berdomisili. Jadi yang dapat uang tinggal di mana kira-kira gitu. Dia di negara mana nih yang dapat uang. Nah, kalau yang dapat uang itu tinggalnya misalnya di Singapura, sementara saham yang dialihkan adalah jangan Singapura deh. Kalau Singapura treatnya beda. Yang di Amerika kemarin saya contohin ya. Yang punya saham itu adanya di Amerika. Sahamnya saham perusahaan Indonesia. Dia jual saham tersebut kepada orang yang berdomisili di Jepang misalnya. Jadi warga negara Amerika menjual sahamnya kepada warga negara Jepang. Sahamnya itu adalah saham PT yang ada di Indonesia. Di mana dipajakin harusnya? Kalau kita lihat kemarin berdasarkan Treaty Indonesia-Amerika, maka pemajakannya adanya di Amerika. Nggak ada hak pemajakan Indonesia di sini. Kan begitu ya kemarin setelah kita baca. Nah, ternyata itu kalau pengalihan saham. Nah, tapi kalau pengalihan aset tetap itu itu hak pemajakannya ada di negara tempat aset tetap tersebut berlokasi. Sampai sini bisa dibedakan ya. Kalau ada warga negara Amerika menjual sahamnya kepada warga negara Jepang, sahamnya itu adalah saham PT di Indonesia, hak pemajakannya ada di Amerika Serikat. Kemarin treaty-nya ngomongnya begitu. Tapi kebalik, kalau misalnya ada warga negara Amerika menjual rumahnya yang ada di Indonesia kepada warga negara Jepang, hak pemajakannya ada di mana? Ya, ada di Indonesia. Indonesia. Di mana? Benar, di mana aset tetap tersebut berlokasi. Oke. Nah, cara ini, sifat ini atau konsep ini itu dipakai sama wajib pajak untuk menghindari pajak. Jadi ada kondisi di mana wajib pajak itu sebenarnya mau menjual aset tetapnya. Misalnya begini, dia mau menjual pabrik. Pabriknya itu ada di Indonesia. Ya, ada warga negara Amerika punya pabrik di Indonesia. Nah, sebenarnya dia mau jual pabrik ini ke warga negara Jepang. Kalau dia jual pabriknya ke warga negara Jepang, langsung pabrik yang dia jual, maka pajaknya di mana? Dipajakin di mana? Indonesia. Ya, di Indonesia. Si warga negara Amerika ini nggak mau dipajakin di Indonesia. Anggap begitu ya. Misalnya, kalau di Indonesia kena PPh pasal 26, 20%. Tapi kalau misalnya dia jual di Amerika, dia dipajakin di Amerika lebih kecil. Anggap kira-kira misalnya kalau di Amerika kena 5% doang. Ini misal-misal aja ya. Maka cara dia, gimana nih caranya supaya pengalihan pabrik ini tidak dipajakin di Indonesia. Ini caranya begini. Dia bikin pengalihan pabrik itu dia bukan jual pabrik, tapi dia jual sahamnya. Jadi bisa jadi dia punya pabrik itu via sebuah PT misalnya, atau sebuah perusahaan, atau dia bikin perusahaan baru, di mana perusahaan itu akan membeli saham pabrik tersebut. Sampai sini paham? Nah, akhirnya dia kan jadi punya saham nih, di mana saham itu, nilai saham itu
merepresentasikan nilai pabrik. Misalnya gini nih, pabrik ini dimiliki oleh sebuah PT, di mana PT ini anggap pabriknya nilainya 1 miliar ya. Nah, pabrik tadi merupakan aset sebuah PT yang berada di Indonesia, di mana asetnya, di mana saham PT tersebut, lembar sahamnya, total modalnya adalah 1,5 miliar. Yang punya PT tersebut adalah warga negara Amerika tadi. Sampai sini bisa dipahami ya, kalian ngerti ya? Jadi ada warga negara Amerika punya PT di Indonesia, di mana PT-nya itu ada pabriknya. Dia mau jual pabriknya. Kalau pabriknya langsung dia jual, dipajakin di Indonesia. Benar ya? Jadi caranya gimana biar gak dipajakin di Indonesia? Caranya dia jual saham PT-nya. Sampai sini paham? Ketika dia jual saham PT-nya, maka yang dipajak, hak pemajakan ada di mana? Hak pemajakan ada di Amerika Serikat. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Jadi itu istilahnya namanya indirect transfer. Nah, skema ini sebenarnya sudah ditangkap atau sudah diendus oleh organisasi-organisasi internasional kayak OECD atau PBB. Jadi di model tax treaty yang nggak yang baru banget sih, pokoknya udah lama juga. Salah satu contohnya tax treaty Indonesia Amerika juga ada bunyi seperti ini. Itu nanti di artikel yang mengatur tentang capital gain, itu dia akan bilang, kalau misalnya pengalihan sahamnya itu nilainya merepresentasikan, kalau misalnya nilai sahamnya itu direpresentasikan lebih besar 50%, gimana ngomongnya ya? Kalau pengalihan, saya agak bingung, tapi matematikanya begini deh. Nilai sahamnya tadi berapa? 1,5 miliar. Ya, 1,5 miliar tadi itu saham, itu kan sahamnya ya, atau equity-nya ya. Nah, equity itu, porsi dari equity itu 1 miliarnya pabrik atau aset tetap. Nah, kalau porsi dari aset tetap itu, kalau dibagi ekuitas, lebih besar dari 50%, maka sejatinya penjualan saham tadi itu bukan semata-mata penjualan saham, tapi penjualan aset tetap. Saya kurang bisa membahasakannya dengan bahasa legalnya, saya agak lupa. Intinya sih seperti itu. Jadi ketika saya menjual saham, ternyata nilai saham itu 50%-nya adalah nilai aset tetap, maka sebenarnya saya bukan sedang menjual saham untuk dapat capital gain. Tapi sebenarnya saya sedang menjual aset tetap yang diwakili oleh saham tersebut. Itulah namanya indirect transfer. Oke? Jadi kejadian tadi sebenarnya si warga negara Amerika, dia tidak hanya sedang menjual saham, tapi dia sedang menjual pabrik. Kenapa? Karena nilai sahamnya tadi 1,5 miliar. Ketika dia jual ke pihak lain, 1,5 miliar itu kalau di breakdown sahamnya apa aja sih? Ternyata 1 miliarnya itu nilai pabrik. Sampai sini bisa. 500 jutanya lagi anggaplah aset-aset lainnya gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya kira-kira ya. Jadi si warga negara Amerika tadi kan punya PT, dia punya semua saham PT tersebut. Nah, PT tadi punya pabrik senilai 1 miliar. Nilai sahamnya si orang Amerika adalah 1,5 miliar. Dia jual sahamnya anggap ke orang Jepang. Anggap orang Jepang mau beli dengan harga 2 miliar. Oke. 1,5 miliar saham tadi itu kan nilai equity-nya ya. Itu nanti di istilahnya di breakdown lah ya. 1,5 itu mewakili apa aja gitu. Ekuitasnya 1,5. Ternyata dari 1,5 miliar tadi dialokasikan ada 1 miliar nilai pabrik. Itu kan sudah lebih dari setengah kan? Lebih dari 750 jutanya saham ya. Jadi setengah dari saham tadi itu diwakili oleh aset tetap, kira-kira begitu. Nah, ketika ini terjadi, maka sebenarnya si warga negara Amerika tadi bukan sedang menjual saham, tapi dia sedang menjual aset tetapnya. Nah, itu istilahnya indirect transfer. Ketika hal ini terjadi, maka walaupun yang dijual saham, maka hak pemajakannya tetap ada pada negara tempat aset tetap yang dijual berlokasi. Berarti hak pemajakannya ada di Indonesia. Sampai di sini bisa ya? Oke.
Nah, problemnya adalah kemarin disinggung di teman kalian di presentasinya ada 18 ayat 3 poin C di undang-undang kita, seingat saya di situ dinyatakan yang tidak kena pajak itu yang dikenakan pajak atas transaksi begini kalau misalnya transaksinya adalah antar negara yang dikategorikan tax haven. Ya. Jadi ada bahasanya begitu tuh. Ini akan kena pajak kalau seandainya transaksinya adalah antara perusahaan yang berbentuk special purpose vehicle atau SPV, di mana perusahaan tadi ada di negara tax haven country. Artinya gini, itu akan dipajakin di Indonesia kalau saya ternyata domisilinya bukan di US. US kan bukan tax haven ya. Saya misalnya domisilinya di British Virgin Island misalnya. Nah, sayangnya aturan kita ngomongnya begitu. Seingat saya sih begitu ya bunyinya ya, 18 ayat 3C kalau nggak salah gitu. Kemarin di slide kalian ada kok itu. Terus gimana kalau misalnya ternyata saya domisilinya nggak di negara tax haven? Nah, disitulah bisa jadi tidak dipajakin juga di Indonesia jadinya. Kenapa? Karena domestik kita sudah membatasi dipajakin di sini kalau yang transaksi di tax haven. Kalau nggak di tax haven gimana? Ya akhirnya jadi punyanya US, kira-kira begitu. Oke, itu aja sih yang mau saya singgung terkait indirect transfer dari presentasi yang kemarin dijelasin sama teman kalian. Itu slide berapa ya? 18.3C, oh ada itu. Di 18.3C itu slide nomor 21. Ya, tapi nggak bahas itunya ya. Coba dilihat deh bahasa di undang-undang itu ada kata-kata tax haven-nya. Ya, itu aja yang mau saya sampaikan. Untuk melunasi hutang saya, memberitahu yang belum lengkap. Kalian ini kenapa sih mau senyum-senyum? Kalian lihat apa ya? Ini si Grafta, siapa lagi nih? Siti Nurhaliza. Kalian pada lihat ini ya, video TikTok ya? Bukan, Pak. Hah? Jadi? Merenungi kesalahan sendiri, Pak. Merenungi kesalahan sendiri? Ya. Ya, untuk yang leasing, insya Allah besok nanti saya jelasin. Besok pertemuan terakhir kan? Iya, Pak. Ya, berarti tugas dikumpul ya? Iya, Pak. Ayo, Makalah. bingung sih kira tugas. Makalah juga, udah. Wayo. Oh, yang tugas. Iya, Pak, sudah, Pak. Ya, udah ya, bagus. Kamu lama ini ya, loadingnya lama, ting gitu ya. Control F tugas, not fine. Rupanya makalah ya. Ya udah, besok insya Allah kita ketemu lagi pertemuan terakhir sebelum kalian UAS apa UTS? UAS ya? UAS. Berarti kalian satu semester lagi ya? Satu semester lagi ya? Iya, tinggal semester 6. Oh, aduh, bentar lagi lulus. Habis itu penempatan. Kalau jadi PNS. Doain aja jadi, insya Allah jadi ya, insya Allah jadi. Amin. Sayang loh, orang anak STAN nggak jadi PNS itu merugikan negara loh. Kayak kalian ini kan potensi terpendam ini. Bagusnya dipendam aja sebenarnya. Ya Grafta ya, kayak kamu ini cocok dipendam gitu ya Graf. Ya, udah ada planning mau kemana habis tamat? Kalau misalnya tidak PNS lagi? Masih abu-abu, Pak. Oh, nggak langsung nikah ya? Oh, tidak. Kirain. STAN kan sehabis tamat akan nikah. Itu singkatan dari STAN kan itu ya? Ini kalian ada PKN ya? PKN STAN. Dulu angkatan saya ada tuh. Hari ini Yusidium, besok nikah dia. Kan nggak boleh kan? Nikah kan nggak boleh ya? Pas lagi kuliah ya. Nah, teman saya itu ada yang gitu tuh. Hari ini Yusidium. Yusidium. Apa? Yudisium. Hari ini Yudisium. Yusidium lagi. Besoknya nikah. Oh, sekarang anaknya udah 5. Saya masih 2. Ya, anaknya udah 5 aja. Kenceng ya, produktif banget ternyata.
Ya, mana tahu nanti ada yang biasanya cewek-cewek nih cepet ya. Tapi enggak deh, teman saya itu cowok. Kalian tahu prajabatan tahu kan? PNS itu sebelum bukan prajabatan. Saya dulu sebelum masuk pajak didiklat dulu. Jadi saya itu dulu lulus bulan Oktober, bulan Desember saya udah tahu saya penempatan di DJP. Padahal itu bukan pilihan saya tuh DJP. Saya dulu milihnya, dulu kami bisa milih dulu. Kalian nggak bisa ya? Diangkat aja syukur, Pak. Iya sih, kasihan memang. Maksudnya, kalian bisa milih nggak sih? Apa pemilihan itu Bisa udah kok, nggak ada Pak. lagi? Masih bisa? Bisa, tapi kalau enggak masuk Pura-pura ya aja. kelempar. Pura-pura aja nggak? Saya pikir cek-cek enggak ya. Pilihannya apa aja sekarang? Pemda, Pak. Pemda. Pemda, Pak. Pemdanya dipilih? Pemda mana aja Iya. seluruh Indonesia gitu atau? Setahu saya itu dari Kementerian Keuangan, non-kementerian, sama Pemda gitu, Pak. Tahun Jadi milihnya 2020. Pemda? Pemda gitu? Enggak, ada beberapa 3 pilihan, kalau enggak berapa pilihan gitu loh, Pak. Dari non-Kemenkeu, Kemenkeu sama Pemda. Mau urutannya kayak gimana terserah. Iya. Enggak, maksudnya Pemda itu, Pemdanya state Pemda mana atau? Iya, Pak. Iya, ada Random? pilihannya, Pak. Oh, Pemda yang bisa itu ada pilihannya. Enggak Pemda ada. DKI ada? Nggak ada, aduh sayang sekali. Nggak ada, Pemda Pak. mana lagi yang ada? Pemda Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada. Kebanyakan itu sih, Pak. Jawa, Jogja, Medan nggak ada, Pak. Kalimantan, Muara Enim. Muara Enim ya. Muara Enim di mana itu ya? Palembang ya? Sumsel, Pak. Iya, daerah Palembang kan? Iya, Sumsel ya. Ya, yang dari Jawa baik bagus lah itu, baiknya balik aja ke Pemda ini dekat rumah. Sebenarnya saya berapa tahun kerja ya? Saya lulus tuh 2008. Sekarang 2021. Berapa tahun saya kerja berarti? 12 tahun lah ya kira-kira ya. Saya kira-kira kerja 12 tahun. Dari 12 tahun saya bekerja di pajak, paling nyaman itu emang dekat sama home base. Nah, home base saya sebenarnya di Medan. Saya di Jakarta itu baru 3 tahun. Lebih enaknya sebenarnya, apalagi kalau kalian belum nikah, itu di home base. Saya lama di Medan tugas. Saya di Medan tuh dari tahun 2009 sampai sebelum saya sekolah ke UK 2016. 9, 16. Berapa tahun tuh? 8 ya? 7 ya? 7 tahun saya di Medan. Sebelum saya di Jakarta itu karena pulang beasiswa. Setelah pulang beasiswa, baru saya penempatan di kantor pusat. Tapi lamanya saya sendiri di kampung halaman lah ya, di Medan. Orang tua saya kan di Medan ya. Nah, kalau misalnya kalian bisa masuk Pemda yang dekat rumah, saya sih saraninnya mending ke situ. Saran saya ya, kenapa? Lebih nyaman aja saya rasa. Ujungnya kan kita cari nyaman ya. Kalau untuk masalah penghasilan atau gaji itu kan relatif ya. Gaji 20 juta di Jakarta mungkin sama kayak, kan biayanya tinggi kan, sama kayak yang gaji mungkin 10 juta tapi di daerah gitu. Standar hidup take home pay-nya, take home pay itu yang dibawa pulang gitu ya, bisa jadi sama malah. Ya, jadi kalau misalnya ada yang asalnya dari Pemda apa aja misalnya buka di Jawa Tengah, Pemda Solo misalnya, ada yang dari Solo tuh, saya rasa mending itu pilihan pertama Pemda Solo. Satu lagi, kalau di Pemda nggak pindah-pindah. Jadi bagi yang senang, ada tipikal orang beda-beda ya. Ada yang senang sama kenyamanan, sama settle, nggak mau, maksudnya nggak apa, ya dia nyaman aja lah, saya kerja cari kenyamanan gitu. Ada yang tipikal seperti itu.
tidak terlalu ngoyo sama masalah karir, pokoknya tempatnya sudah nyaman, sudah enak, ya sudah. Itu ada banyak, jadi itu nggak bisa kita salahin. Jangan bilang, oh kamu tuh nggak kurang memanfaatkan potensi. Kamu harus keluar dari zona nyaman. Wah, itu kalau dia ngomong itu tanya. Ntar kalau saya udah keluar dari zona nyaman, kemana? Ya cari zona nyaman baru, kan gila. Saya udah nyaman di sini, kamu suruh keluar, terus cari zona nyaman lagi. Ya kalau dapat. Jadi, ada beberapa orang yang dia senang sama sudah nyaman, sudah dapat. Ada teman-teman saya ada yang begitu. Jadi kami sama-sama di Medan, saya kurang kerjaan ya, sekolah lah macam-macam gitu. Terakhir keluar dari kampung sendiri, dianya tetap aja, sebenarnya ya sudah nyaman di situlah. Saya mau cerita, gak usah direkod dong. Saya mau cerita pribadi sedikit dengan menghidupkan video pula. Duh, patuh-patuh banget emang anak stan ini ya. Padahal kalau nggak bisa kalian nggak menghidupkan, saya juga bingung mau ditegur pakai apa gitu. Ya, makasih banyak ya. Sehat-sehat semua, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya izin live duluan ya. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.